Halo teman-temanku semuanya, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Ini malam hari teman-teman tanggal 1 November 2024. Teman-teman, saya mau mengupas mengenai berita-berita viral ya. Ini saya khusus hari ini adalah Najwa Shihab. Kebanyakan kaum-kaum milenial sudah tahu ya siapa Najwa Shihab. Najwa Shihab ini salah satu jurnalis teman-teman ya yang sangat terkenal. Ya, dia dulu di sebuah TV mainstream, sekarang dia membuat branding sendiri ya dengan narasinya ya. Jadi Najwa Shihab memiliki ini sendiri teman-teman ya di platform sendiri atau media sendiri teman-teman. Nah, dia aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan kenegaraan ya, seperti mamanya pelantikan presiden kemarin dia live. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional selalu medianya Najwa Shihab itu live ya, dengan berkolaborasi dengan beberapa youtuber. Nah, saya mau menceritakan tentang Najwa Shihab dirujak atau di apa kasarnya ya, dibully ya, itu kasar ya, dirujak atau dinyinyirin balik ya, dinyinyirin balik oleh netizen gitu. Oke, ini berita-berita teman-teman bisa lihat ya, ini adalah berita-berita di portal-portal, banyak sekali ini semua memberitakan tentang Najwa Shihab karena memang dia sempat viral kemarin. Gara-garanya apa teman-teman ya? Ini semua media memberitakan Najwa Shihab, gara-garanya Najwa Shihab nyinyirin Presiden Jokowi. Ya, nyinyiri Presiden Jokowi saat Presiden Jokowi purna tugas, mau pulang kampung ke Solo diantar oleh pasukan TNI AU ya, naik pesawat TNI AU dikawal oleh pesawat tempur. Itu memang satu penghargaan buat Presiden Indonesia yang sudah memimpin 10 tahun ya. Itu pasti sudah diatur protokoler oleh TNI AU ya teman-teman, atas izin Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Nah, yang netizen nggak ngerti itu ya, termasuk saya juga nggak ngerti kenapa Najwa Shihab seperti itu kalimatnya ya, memberitakan bahwa Presiden Jokowi nebeng ya. Nebeng itu kan pasti otak bawah sadar atau berpikir cepatnya masyarakat kan berhubungan dengan waktu Kaisang nebeng pesawat ke Amerika ya, itu kan nyinyiran kan. Nah, disitulah Najwa Shihab dirujak oleh netizen. Bahkan sekarang dijuluki Ratu Nebeng ya, karena dia membawa kata-kata nebeng ya. Bahkan sekarang sudah terbranding Najwa Shihab adalah tukang nyinyir juga. Tadinya kan yang tukang nyinyir itu kan ya orang pada tahu ya teman-teman. Nah, yang kalau di media ya anak abah itu macam-macam ya. Kelompok-kelompok Amin Rais, kelompok Refli Harun, kelompok Rocky Gerung ya. Nah, Najwa Shihab sekarang sudah masuk dalam golongan tukang-tukang nyinyir itu sekarang di mata netizen ya. Ya, kalau teman-teman lihat ini semua media itu memberitakan Najwa Shihab ini banyak banget kan, portal-portal media-media ini masih banyak kalau mau teman-teman buka di media sosial ya. Nah, itulah teman-teman media. Ada lagi ya tentang Najwa Shihab waktu Indonesia darurat itu, ya, dia jadi ini tempat penggerak melalui media sosialnya ya, dia di narasinya itu juga dia menulis seperti itu. Jadi ditambah lagi waktu kasus PDI Perjuangan juga. Kalau teman-teman mencermati perkembangan media, maksud saya tahu lah ya, saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Adanya pergantian di DPR ya, orang-orang PDI Perjuangan lah ya, teman-teman bisa cari tahu sendiri, saya nggak mau menjelaskan secara detail ya. Jadi artinya apa? Artinya 80% ya rakyat Indonesia ini kan masih mencintai Presiden Jokowi ya, ini artinya teman-teman ya. Nah, Najwa Shihab dengan kalimatnya itu kan mudah dicerna ya, bahwa Najwa Shihab itu berarti berada di seberangnya Presiden Jokowi dan menyinyiri Presiden Jokowi, dihajar balik oleh pendukung Presiden Jokowi yang 80% itu ya. Nah, akhirnya Najwa Shihab ya udah dirujak oleh netizen. Itu teman-teman ya, di TikTok, di X, di
di mana-mana. Teman-teman bisa cari tahu banyak sekali ya. Gitu ya. Jadi berita narasi ini sempat viral. Ya, jadi pergerakan media sosial itu sebenarnya bisa kita baca ya, teman-teman. Nah, Indonesia butuh orang-orang yang kritis juga ya, teman-teman. Tapi kalau mau mengkritik, ya itu harus diberikan solusi ya. Solusi walaupun tidak dilakukan, minimal dikasih tuh gambaran-gambaran solusi yang benar itu seperti apa. Ya, gambaran-gambaran solusi yang benar itu seperti apa. Jadi sebagai jurnalis itu harus netral. Ya sekarang banyak sekali jurnalis yang nggak netral, teman-teman. Banyak ya. Teman-teman bisa lihat lah di channel-channel di kanal-kanal itu banyak itu ada beberapa media ya, media yang gede dulunya. Sekarang tiap hari hanya nyinyiri aja kerjaannya. Ya, hanya menjelek-jelekkan orang lain aja. Jurnalis itu harus netral kalau mau berprofesi sebagai jurnalis. Nanti dia berpikirnya di tengah-tengah objektif gitu ya. Kalau ini begini ya begini, ini begini, diberitakan saja. Ya, harus netral. Dan kalau mau menjadi kritikus ya, kalau mau menjadi kritikus nih, seandainya saya jadi kritikus gitu ya, harus punya solusi. Makanya jadi kritikus itu nggak gampang, teman-teman. Jadi kritikus itu harus pengalaman banyak. Ya. Harus pengalaman banyak jadi kritikus itu. Jadi memberikan solusi. Pengalaman bukan hanya pengalaman teori, baca buku, bukan. Harus pengalaman di lapangan ya, yang panjang kali lebar itu. Supaya bisa membedakan yang saya kritik ini, menurut saya yang lebih baik yang begini. Gitu, kalau mau jadi kritikus. Bukan jadi kritikus tapi hanya menghujat saja, mencaci saja. Tidak memberikan gambaran pembanding ya. Apa yang dilakukan dikritik dan memberikan gambaran pembanding. Kalau pakai seperti ini gimana nih kira-kira? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita boleh aja ya menjadi kritikus, menjadi jurnalis, menjadi apa. Kalau mau jadi jurnalis ya netral. Itu lebih enak lagi ya dipandangnya netral saja. Ya kalau saya sih punya pandangan yang agak-agak moderat ya. Saya berpandangan agak-agak moderat ya. Bisa dibilang moderat lah ya. Karena memang bicara harus realitas, jadi memberitahu sesuatu harus realitas di lapangan seperti apa. Jangan hanya karena ada kebencian gitu ya, nah selalu kebencian aja beritanya, jangan, harus realistis juga. Nah seperti umpamanya nih kita memberitakan mengenai sembako mahal gitu ya, kita harus beritakan apa adanya sembako mahal ya, begitu. Jadi dikasih solusi lebih baik gimana nih supaya nggak mahal. Diceritakan nah, ini segini kalau supaya nggak mahal begini, tahun kemarin segini, ya efeknya segini, diceritakan. Solusinya lebih baik begini gitu. Diceritakan, jangan hanya nyalah-nyalahkan aja, yang ada malah nanti salah paham ya, misunderstanding. Oke teman-teman, itulah salah satu berita yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya sertakan nih semua media memberitakan tentang Najwa Shihab dihujat atau dirujak ya, ini kalimatnya ya, dihujat di TikTok, dirujak atau korban sasaran apa gitu, judulnya macam-macam nih. Teman-teman bisa baca sendiri, banyak sekali ya yang memberitakan tentang Najwa Shihab. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.